sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Aku nginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi ngobrol sama istrinya beberapa saat kemudian Nabi tidur. Jadi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur ngobrol-ngobrol dulu sama istrinya. Dan ini hal yang sering kita lupakan. Ya, pulang dari kerjaan, masing-masing bawa HP-nya, urusan kantor belum selesai, ketawa-ketawa di WhatsApp, ya. Istri nunggu dari tadi untuk ngobrol, tidak kasih kesempatan untuk ngobrol. Akhirnya istri pun main WhatsApp sendiri, ketawa-ketawa juga dengan temannya. Satu ranjang berdua, satu di pojok, kemudian ini apa ini? Rumah tangga seperti ini. Anak-anak nangis dikasih HP, selesai. Anak-anak juga sibuk main HP, selesai. Ya. Masing-masing punya dunia sendiri. Inilah dunia medsos rumah tangga zaman now, ya. Ya, udah pulang, HP taruh sudah. Istri taruh HP, udah berhenti. Ngobrol. Sunnah Nabi SAW ngobrol dengan istri sebelum apa? Sebelum tidur. Ya, masing-masing punya urusan. Kita punya urusan di luar. Mau punya urusan dakwah kayak, mau punya urusan kantor kayak, pulang ke rumah ketemu istri, selesai, udah ngobrol aja sama istri. Anak juga nunggu kita peluk, anak nunggu kita gendong. Ya. Ngobrol dengan anak ada butuh waktu, ngobrol sama istri juga ada butuh waktu. Nabi mengerjakan demikian. Jangan kita merasa lebih sok sibuk dari Nabi SAW, ya. Nabi SAW banyak urusannya, ya. Kita mau sibuk apa? Sibuk medsos, sibuk nonton YouTube, ya. Terus kemudian tidak ada waktu ngobrol sama istri. Lihat bagaimana romantisnya Nabi SAW. Nabi SAW di antara keromantisan Nabi. Kalau kita bisa bahagia di rumah kita, ya, maka berarti kita adalah orang yang bahagia, ya. Meskipun mungkin di luar kita menghadapi permasalahan, mungkin diomelin oleh orang, mungkin ribut sama orang, mungkin debat sama orang. Tapi kalau di rumah kita menemukan ketenangan, maka benar-benar kita bahagia, ya. Ya, karena memang kebahagiaan lelaki, ya, adalah berdampingan dengan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, ya, kemudian dari jiwa tersebut itu Adam alaihissalam, dari jiwa tersebut Allah ciptakan istrinya buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar dia tentram bersama istrinya. Allah juga berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda rububiyah Allah, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri litaskunu ilaiha, agar kalian tentram bersama istri-istri kalian, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah ciptakan di antara kalian mawaddah, cinta kasih, rahmat, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang pada demikian itu, jadi saling mencintai antara suami istri, kemudian kasih sayang di antara mereka berdua adalah salah satu dari tanda-tanda keesaan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan karena seorang berusaha untuk bisa menciptakan surga di rumahnya, bagaimanapun cara dia berusaha agar dia menjadi orang bahagia. Ya, kalau di rumah dia merasa tentram, maka banyak hal yang bisa dilakukan, ya. Tapi kalau di rumah dia sengsara, maka sungguhnya dia adalah orang yang paling menderita. Saya banyak sekali orang-orang curhat, ya, masalah keluarga, ya. Sebagian saya dapati kasus, masya Allah, orang ini kalau di luar, ya, terkenal, kemudian dihormati oleh orang. Bahkan terkadang dia harus keluar dengan istrinya secara bersandiwara seakan-akan dia bahagia, tapi ternyata dalam rumah tangganya penderitaan yang dia rasakan. Sang istri menderita, sang lelaki juga menderita, ya. Karenanya kita jangan terpedaya dengan kebahagiaan di luar yang hanya fata morgana. Kebahagiaan kita semuanya itu di rumah. Kalau kita tidak menemukan, seorang lelaki tidak menemukan kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman di rumah, sungguhnya dia tidak bahagia. Pengennya keluar rumah terus, pengennya ke sana kemari cari kebahagiaan di luar, karena kebahagiaan laki sungguhnya adalah ketika dia bersama keluarganya. Dia rindu untuk bertemu istrinya, kangen untuk bertemu dengan anak-anaknya, ya. Itulah laki yang bahagia. Siapapun dia, apakah dia pejabat, apakah dia pedagang, apakah dia dai, ya, apakah dia diplomat, siapapun, kalau dia sudah merasa rindu, bahagia, tentram di rumah, berarti dia bahagia. Namun kita tahu kondisi zaman sekarang dengan adanya medsos, berbagai macam berita yang masuk, ya, berbagai macam tontonan, drama ini, drama anu, yang kemudian menjadi bahan tontonan di rumah, ini sering mengganggu kebahagiaan
rumah tangga ya. Dan ini benar-benar bisa merusak kebahagiaan rumah tangga, baik dirusak dari sisi sang suami yang kemudian melihat macam-macam, kemudian atau dirusak dari sisi istri yang kemudian tergoda dengan berbagai macam keduniaan ya, dengan medsosnya, kemudian dia melihat berbagai macam dunia, akhirnya mulailah orientasinya dia berubah. Atau di sisi kebahagiaan kita dari sisi anak-anak, yang dimana anak-anak mulai sibuk dengan HP-nya masing-masing, apalagi sekarang ada sekolah jarak jauh, kemudian sibuk melihat ini, sibuk melihat anu, akhirnya bisa jadi ke rumah tangga kebahagiaan bisa jadi terganggu, entah dari sisi suami, atau dari sisi anak, atau dari sisi istri. Maka ini harus kita waspada. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu saya dan antum sekalian ingin bahagia. Ada beberapa ada beberapa kiat-kiat yang harus kita perhatikan ya. Ya, agar kita bisa bahagia ya. Agar kita bisa bahagia. Kiat-kiat ini kita berusaha pahami dan berusaha kita terapkan. Ya, bukan hanya sekedar teori. Kan kita ingin bahagia. Siapa yang betah hidup rumah tangga kemudian bertahun-tahun menderita? Sebagian orang datang, suami istri datang kepada saya, "Ustaz, saya sudah tidak tahan. Sudah 7 tahun saya selalu menderita." Bayangkan, 7 tahun menderita bukan sebentar. Ya, ada yang sudah sekian tahun menderita, ada yang ya Allah kasihan. Dia dalam kesengsaraan ya. Kalau orang sudah sengsara dalam rumah tangga itu orang sengsara. Ya. Makanya kita tidak ingin kita menderita, kita ingin kita bahagia di rumah tangga kita. Tapi beberapa poin yang mungkin perlu kita perhatikan agar kita bisa membangun keluarga yang sakinah, yang tentram, yang tenang, saling mencintai. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu masing-masing kita suami dan istri berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang paling penting, poin yang paling utama ya. Kalau seorang bertakwa, Allah kasih bahagia. Bahkan seorang lelaki, misalnya dia orang soleh, ternyata istrinya kurang ajar. Dalam kekurang ajaran istrinya, kalau dia soleh, Allah tetap kasih kebahagiaan. Allah kasih dia ketentraman. Meskipun dia diuji dengan keburukan istrinya. Atau sebaliknya seorang istri yang soleha, ya. Kemudian suaminya ternyata kurang ajar, suka menzaliminya. Dia dalam kondisi terzalimi, tapi kalau dia dekat dengan Allah, tetap Allah kasih dia kebahagiaan. Karena iman berbanding lurus dengan kebahagiaan. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah sudah janji kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa beramal saleh ya, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang baik. Terlebih lagi jika kedua-duanya ternyata saleh dan salehah. Ya, maka tentu mau tidak mau itu secara otomatis. Tidak usah dicari, maka kebahagiaan itu akan Allah berikan secara otomatis. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya, ya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jika seorang laki menjaga dirinya, bertakwa dengan pandangannya, bertakwa dengan pendengarannya, bertakwa dengan lisannya, maka Allah akan jaga dirinya, Allah jaga rumah tangganya, Allah jaga istrinya, Allah jaga anaknya, Allah jaga kebahagiaannya. Sebaiknya juga wanita demikian. Kalau dia bertakwa kepada Allah dengan pandangannya, bertakwa kepada Allah dengan lisannya, bertakwa kepada Allah dengan pendengarannya, maka Allah akan jaga kebahagiaannya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka saling berwasiat sebagaimana diriwayatkan dari Ma'qil bin Ubaidillah Al-Jazari. Beliau berkata, "Kanatil ulama idza iltaqau tawasau bihadhil kalimat." Dahulu para ulama kalau mereka bertemu, mereka saling berwasiat dengan wasiat-wasiat berikut. Itu 3 wasiat. Wa idza ghabu kataba biha ba'dhum ila ba'dhin. Bahkan kalau mereka tidak ketemu, mereka saling nulis surat. Sempatin untuk nulis 3 wasiat ini, saling mengingatkan. Mereka sudah sama-sama tahu. Mereka bukan orang-orang bahlul seperti sebagian kita, tidak. Mereka para ulama. Tapi mereka merasa perlu saling untuk mengingatkan, ya. Perlu untuk saling mengingatkan. Bahkan kalau mereka ketemu, mereka saling berwasiat. Kalau mereka tidak ketemu, mereka saling tulis. Tulis surat kepada satunya, terus kepada yang lainnya. Apa 3 wasiat yang sangat penting ini? Man aslaha sariratahu, aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah ketika dia bersendirian, dalam kesendirian dia baik, dia tetap bertakwa kepada Allah dalam kesendiriannya. Ya, tidak ada orang bersama dia, dalam safarnya, dalam kesendiriannya. Maka Allah akan perbaiki zahirnya. Ini wasiat pertama. Yang kedua, man aslaha ma bainahu bainallah kafahullah bainahu bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa kepada Allah, ya,
dimanapun dia berada, ya, sir al-alani, dalam kondisi sendirian maupun di depan banyak orang, ya, di kampung atau di luar kampung, ya. Dia berusaha bertakwa kepada, perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Aslahullahu, ya, aslaha ma bainahu wa bainal kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan mencukupkan dia hubungan antara dia dengan manusia yang lain, ya. Hubungan dia dengan manusia yang lain. Di antaranya dengan istrinya, di antaranya dengan anak-anaknya, di antaranya dengan bosnya, dengan pegawainya, dengan rekan kerjanya. Yang jelas dia perbaiki hubungannya dengan Allah terlebih dahulu. Wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang serius dengan urusan akhiratnya, Allah akan cukupkan dia dengan urusan dunianya. Ini 3 wasiat. Ya, barang siapa yang perbaiki sarirahnya, ya, kesendirian dia, Allah akan perbaiki nampaknya yang zahirnya. Barang siapa perbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Barang siapa yang serius dengan akhiratnya, maka Allah cukupkan dengan perkara dunianya, ya. Jadi ini wasiat menunjukkan bahwasanya seorang yang bertakwa kepada Allah, dia perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan istrinya, dia dengan anak-anaknya, Allah akan urusin mereka, ya. Sebagaimana tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa menjaga Allah, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya. Dan Allah akan menjadikan suami istri menjadi saling mencintai, ya, jika kita sebagai suami punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi istri kita juga menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menemukan cinta kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Membolak-balikkan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-qulub baina usbu'ain min asba'ir rahman. Hati di antara 2 jemari di antara jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikannya sekehendak Allah. Kalau melanggengkan kecintaan suami istri, maka akan dilanggengkan Allah. Kalau Allah memalingkan kecintaan suami kepada wanita lain, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang menjaga dirinya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga hubungan dia dengan istrinya, istrinya dengan suaminya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum." Ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Dan Allah lah yang telah mentaklif, ya, menyatukan hati-hati mereka. Kalau seandainya kau menginfakkan harta sebanyak sepenuh bumi ini, kau tidak bisa menyatukan hati-hati mereka, tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Jadi yakinlah bahwasanya suami kita tetap cinta kepada kita, ya, istri kita tetap sayang kepada kita, dan sebaliknya yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menumbuhkan sakinah di antara kehidupan rumah tangga, dan ini adalah cabang dari yang pertama, yaitu suami istri sama-sama punya orientasi akhirat, ya. Jadi orientasi di akhirat. Kerja ya kerja, tapi orientasinya bagaimana nanti akhirat kita. Sama-sama kita kerja sama, mikirkan anak untuk akhirat, mikirkan kerja kaitannya dengan akhirat, ya. Sama-sama bekerja sama dalam beribadah, sama-sama bekerja sama dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dibangun antara suami istri. Dibangun di antara suami istri. Di antara contoh indah yang sering saya sampaikan adalah hadis kerjasama suami istri dalam solat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat. Semoga Allah merahmati seorang lelaki, suami yang bangun di malam hari, kemudian dia salat malam, kemudian dibangunkan istrinya untuk salat, maka istrinya pun salat. Fa in abad nadhaha ala wajhiha alma. Kalau istrinya enggan untuk salat, maka dia percikan air di wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang istri, qamat minal lail, dia bangun di malam hari, fa shallat, kemudian dia pun salat. Wa ayqadhat zawjaha fa shalla, kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat, maka suaminya salat. Fa in aba nadhahat fi wajhihi alma. Kalau ternyata suaminya enggan bangun, maka dia percikan air di wajah suaminya. Ini perlu dikerjakan, ya. Perlu dikerjakan dan perlu kesepakatan sebelum tidur, ya. Ya, kecuali mungkin istri dalam kondisi sakit atau yang lain. Tapi kalau kita bisa mengerjakan ini, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suami istri kerjasama untuk salat malam, ya. Ya tidak harus setiap hari, ya. Yang penting ada kesempatan seminggu sekali, sebulan sekali. Apa yang penting ada kerjasama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebagian istri yang mungkin tidak bisa bangun malam karena keletihan, kecapean, tubuhnya sakit, lain cerita. Tapi kalau maksudnya sama-sama sehat, sama-sama mampu untuk bangun malam, maka istri diusahakan untuk bisa bangun malam, suami juga untuk bisa bangun malam, ya. Dan ini
Ini adalah kerjasama yang luar biasa, dan ini menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, kemudian rumah tangga yang sakinah, karena Allah akan turunkan sakinah kepada rumah tangga yang seperti ini. Dan kerjasama dalam akhirat banyak kerjasama, misalnya sama-sama mengumpulkan uang untuk umrah misalnya, sama-sama mengumpulkan untuk haji, sama-sama berpikir anak kita sekolah di mana. Ya, ini mikir anak kita biar agamanya kuat bagaimana caranya, ya. Sama-sama berpikir bagaimana bisa bersedekah, sama-sama berpikir kerjasama misalnya untuk bikin pengajian, saling mengingatkan untuk berbakti kepada orang tua, saling mengingatkan untuk menyambung silaturahmi. Ini semua bentuk orientasi suami istri adalah akhirat. Selalu diskusi seperti ini. Ya. Karena kalau kita orientasi kita akhirat, maka Allah akan berikan ketenangan. Ya. Berpikir, sama-sama berpikir suami istri. Ya. Jadi ini adalah hal yang bisa menumbuhkan kasih sayang di antara rumah tangga. Bukan kerjasama nonton drama Korea, ya. Bukan kerjasama nonton bioskop, ya. Bukan kerjasama untuk hal-hal yang maksiat, tetapi kerjasama untuk akhirat. Tapi berikutnya yang harus kita perhatikan agar kita bisa menumbuhkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, yaitu masing-masing harus mengetahui kewajibannya. Ya, jangan hanya mengetahui haknya, masing-masing harus mengetahui kewajibannya. Ini perkara yang sering dilupakan. Kelihatannya sepele, tetapi ternyata kenyataannya banyak suami lupa dengan kewajibannya, lupa atau tidak tahu, Allah alam. Ya, dan banyak wanita yang tidak tahu juga dengan kewajibannya. Ya. Kalau kita ketemu dengan orang, kita boleh tanya, tak tahu enggak kewajiban istri? Ya, mungkin dia tidak bisa sebutkan secara sempurna. Sama apa kewajiban suami, mungkin dia juga tidak bisa sebutkan secara sempurna. Maka seorang masing-masing harus mengenal kewajibannya masing-masing. Jangan hanya sekedar menuntut kepada pasangannya. Bahkan sebab utama terjadinya keributan di rumah tangga gara-gara masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya, ya. Jadi ini sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mencela orang yang seperti ini, yang hanya menuntut haknya tapi lupa dengan kewajibannya. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, ya. Di yaumin azim yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yaitu mengurangi timbangan atau takaran. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka membeli barang dari orang, mereka minta barangnya dipenuhi, timbangannya dipenuhi, tidak mau kurang sedikit pun. Tetapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanum, tapi kalau dia jual barang sama orang, yukhsirun, dia kurangi. Kurangi sedikit, enggak banyak-banyak, ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, hari yang sangat agung di mana mereka berdiri untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ini meskipun ayat berkaitan tentang orang-orang yang mengurangi timbangan, maunya kalau membeli dipenuhi, tapi kalau menjual dia kurangi. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan hal-hal yang lain juga, bahkan dalam ranah keluarga, ya. Sebagaimana kita ingin hak kita dipenuhi, kita juga harus memenuhi kewajiban kita. Jangan kita hanya menuntut hak, kita lupa dengan kewajiban, ya. Jangan kita hanya menuntut hak, kita lupa dengan kewajiban, ya. Maka seorang suami harus murajaah kembali apa kewajiban-kewajiban saya, ya. Kewajiban baik jasmani maupun berkaitan dengan kebutuhan rohani, apa kewajiban saya. Istri pun demikian. Apa kewajiban saya? Apa hak saya? Dia harus tahu. Jangan cuma tahu hak, lupa dengan kewajiban. Lupa dengan kewajiban. Oleh karena saya ingatkan di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Ketika ditiupkan sangkakala, ya, maka seorang akan lari dari saudaranya, akan lari dari ibu dan bapaknya, akan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Sebagian ahli tafsir mengatakan kenapa? Karena dia tidak mau dituntut oleh orang-orang terdekat tersebut. Seharusnya kita tahu dalam kondisi genting, seorang berusaha mencari orang-orang terdekat, berusaha bersama ayahnya, berusaha bersama ibunya, berusaha bersama saudaranya, berusaha bersama istri dan anaknya. Namun pada hari kiamat semua kabur. Dia kabur dari istrinya, dia kabur dari anaknya. Di antara sebab kenapa? Karena dia tahu selama di dunia dia tidak menunaikan kewajiban kepada istrinya. Dia tidak menunaikan hak anak-anaknya. Maka dia akan sengsara pada hari kiamat kelak. Nah, kita di dunia harus tahu, ya, suami apa kewajibannya kepada istri dan anak, harus tahu agar kita bisa menemukan
keluarga yang sakinah ya. Ya. Istri juga demikian, harus tahu apa kewajiban terhadap suami. Ya, setelah suaminya bekerja keras, kemudian memberi nafkah, memberi perhatian, dia harus tahu kewajiban dia melayani suami lahir dan batin ya. Maka harus dia perhatikan. Jika tidak ya, maka pasti terjadi keretakan rumah tangga. Bahkan boleh saya katakan ya, bahkan sebagian ulama mengatakan, baru saya baca sekitar 50 sampai 60% atau sekitar 60% terjadi praktek poligami ya. Terjadi praktek poligami karena suami tidak merasa bahwasanya istrinya mungkin ya bisa jadi sebab yang lain, suaminya tidak beres, tapi sisi yang lain banyak sebab yang menjadikan suami ingin poligami ya, karena istrinya tidak bisa atau tidak menjalani kewajibannya yang seharusnya ya. Istri tidak menjalani kewajiban yang seharusnya ya. Dan ini demikian juga kalau kita ngobrol-ngobrol dengan sebagian orang yang berpoligami ya, mereka merasa kekurangan dari istrinya ya. Maka masing-masing introspeksi diri ya. Ya. Kenapa? Apakah ada kesalahan pada diri saya? Jangan kita merasa sempurna. Mungkin ada kewajiban yang tidak kita kerjakan. Suami mungkin tidak mengerjakan kewajibannya, atau istri tidak mengerjakan kewajibannya. Ya, istri tidak mengerjakan kewajibannya. Kenyataannya sekarang misalnya, contoh sederhana, masalah pelayanan terhadap suami ya. Betapa banyak wanita kalau hendak keluar rumah baru berhias dan berias ya. Bahkan bisa jadi setengah jam di depan cermin untuk berias untuk orang lain, untuk teman-teman perempuannya atau untuk suami-suami temannya, karena ingin adakan pertemuan maka dia berias. Tapi kalau untuk suaminya dia tidak pernah berias. Suaminya mau datang kapan saja ya biasa-biasa saja. Ya. Tidak menyengajakan diri untuk berias setengah jam untuk suaminya ya. Dan ini banyak terjadi. Kalau mungkin pernikahan tahun pertama, tahun kedua oke lah, tapi sudah pernikahan 20 tahun, 15 tahun, anak-anak udah besar. Ya terkadang ini terlupakan dari sebagian istri. Maka saya ingat kepada para istri ya, tetap menjaga kebiasaan dia ketika masih nikah di awal ya. Bagaimana dia perhatian untuk berias untuk suaminya, maka demikian pula meskipun dia sudah punya anak 3, punya anak 10, tetap dia berusaha berhias untuk suaminya. Jangan hanya berhias tatkala mau keluar rumah. Ya, ini tidak benar ya. Ya. Ini perkara kelihatan sepele, tapi ini bisa jadi menjadikan suami akhirnya berpikir untuk mencari wanita yang lain, atau untuk melirik wanita lain, atau untuk bermaksiat, untuk melirik istri orang lain. Ya. Kenapa dia tidak menemukan pelayanan yang dia pernah dapatkan ketika di zaman bahala, ketika masih awal-awal menikah. Pelayanan tersebut hilang, akhirnya tadi mungkin dia berpikir kalau dia berpikir yang halal masih mending, dia ingin menikah lagi. Tapi kalau terkadang dia berpikir maksiat, ya, mulai dia melihat, namanya setan menghiasi, akhirnya dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masing-masing harus mengenal kewajibannya. Itu pembahasan tentang kewajiban suami, kewajiban istri, kita ada pengajian tersendiri, tidak mungkin saya bahas pada kesempatan kali ini. Taib, di antara hal yang perlu kita perhatikan agar kehidupan rumah tangga menjadi lebih langgeng dan lebih romantis dan lebih sakinah, yaitu kita harus sadar bahwasanya pasangan kita adalah orang yang paling berhak untuk kita baiki. Pasangan kita adalah orang yang paling berhak untuk kita baiki. Kita mungkin berbuat baik kepada kawan, kita murah senyum sama kawan, ya. Kita kalau teman sejawat atau teman kantor kita ngobrol bisa mesra, bisa berjam-jam kita ngobrol sama kawan. Harusnya istri lebih utama untuk kita berbuat baik kepada istri. Harusnya lebih utama. Sama, istri pun demikian. Kalau dia bisa ketawa ketiwi dengan kawan-kawannya di HP, di WhatsApp, ya, kalau ketemu sampai cekakaan di antara mereka, ya, ketawa terbahak-bahak di antara mereka, maka harusnya dia bisa lebih mesra dengan suaminya. Ya. Jadi orang yang paling utama kita baiki adalah pasangan kita, ya. Ya, pasangan kita. Kenapa? Jasa mereka sangat besar kepada kita. Jasa istri kepada kita besar. Ya. Bagaimana tidak? Dia dulu mungkin seorang putri yang manja di rumahnya, kemudian kita lamar, kemudian kita bawa ke rumah, mungkin kita juga miskin, kemudian kita suruh dia ngurusin kita, ngurusin makanan kita, ngurusin pakaian kita.
kemudian suruh mengandung anak-anak kita, kemudian ngurusin anak-anak kita. Ini kalau kita suruh bayar babysitter, bayarnya berapa ya? Belum melayani kita, ya, diranjang dan yang lainnya. Ini wanita yang seperti ini, ya, yang sudah hidup berdampingan dengan kita, maka dia lebih utama untuk kita berbuat baik. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian terbaik bagi istrinya. Dalilnya ada. Orang yang paling utama untuk kita baik adalah istri kita. Jadi orang yang paling utama untuk kita senyumi siapa? Istri. Orang yang paling utama untuk kita betah ngobrol dengannya siapa? Istri. Ya akhi, sabar, istri mau ngobrol, mau curhat, duduk dengerin. Dengerin ngobrol sama istri. Mau Anda sibuk apapun, sisihkan waktu karena ini ibadah. Ibadah ngobrol dengan istri, ya. Kemudian kalau istri punya kesalahan, orang yang paling utama kita maafkan adalah istri kita. Ya akhi, saya bisa maafkan kawan saya bisa maafkan bos saya bisa maafkan anak buah saya. Maka istri adalah orang yang paling utama untuk kita maafkan. Sebaliknya pun demikian, istri kepada suami. Ya. Jangan sama orang, Masya Allah, kalau bicara, ya, sangat mesra, ya. Bicara sama penjual bakso sangat mesra, bicara sama penjual makanan sama suami, bentak-bentak, teriak-teriak, ya. Ini namanya istri yang tidak tahu diri, ya. Istri tidak tahu diri, ya. Jadi harus tahu bahwasanya orang paling utama kita berbuat baik adalah pasangan kita. Dan ini benar-benar kita yakini, ya, agar kita bisa hidup dengan rumah tangga yang mesra, ya. Tapi yang berikutnya, kalau terjadi perselisihan, dan ini adalah hal yang wajar, ya. Bahwasanya khilaf adalah syai' tabi'i, itu perkara yang wajar yang menimpa rumah tangga siapapun. Jangankan kita yang penuh dengan kekurangan, bahkan rumah tangga Rasulullah SAW juga terjadi cekcok rumah tangga, ya. Demikian juga sebagaimana dalam hadis cekcok antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita dapati juga sirah para sahabat, ya. Terjadi permasalahan rumah tangga antara seorang suami dengan istrinya. Ini terjadi perkara yang biasa, perkara yang wajar. Bukan berarti kalau ada cekcok berarti istri kita tidak soleha, kita tidak soleh. Tidak. Ini perkara selama cekcok tersebut wajar, masih dalam koridor yang wajar, maka ini adalah hal yang biasa, ya. Namun bagaimana ketika kita menghadapi permasalahan dengan istri? Ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadapi masalah rumah tangga, ya, maka yang pertama harus kita perhatikan yaitu kita jadikan sebab terjadinya perselisihan rumah tangga tersebutlah diri kita sendiri. Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwasanya musibah yang menimpa kita adalah akibat perbuatan kita sendiri. Ya. Akibat perbuatan kita. Jangan dulu kita salahkan istri kita. Mungkin zahirnya istri kita yang salah. Mungkin zahirnya suami kita yang salah. Tapi sebelum itu semua, kenapa sampai suami kita salah sama kita? Kenapa sampai istri kita zalim sama kita? Kembali kepada diri kita. Karena kita enggak beres. Karena kita bermasalah. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Ya. Tatkala para sahabat, ya, ini kita bicara para sahabat, tatkala mereka terkena musibah di perang Uhud, ya, terkena musibah, mereka mengatakan qultum anna hadza, kalian berkata para sahabat, dari mana kok bisa kita kena kecelakaan seperti ini, kena musibah, sebagian sahabat meninggal dunia dan yang lainnya. Kata Allah, qul huwa min indi anfusikum. Itu semua dari diri kalian sendiri. Ini Allah bicara kepada para sahabat yang mereka keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh perjuangan. Ketika mereka terkena musibah, Allah mengatakan qul huwa min indi anfusikum. Itu karena diri kalian sendiri. Ya. Ya. Mama asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpa engkau dari keburukan adalah dari dirimu sendiri. Ini yang pertama harus kita camkan dalam diri kita. Masalah problematika rumah tangga itu karena kita. Ya. Karena kita musibah, ya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian musibah, maka musibah pun menimpa kalian, maka itu akibat perbuatan kalian. Makanya saya dengar ceramah, seorang saya ceramah tentang ada seorang laki, setiap dia ada masalah rumah tangga, ribut, maka dia keluar rumah, dia istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Terus dia istighfar. Karena dia sadar bahwasanya meskipun zahirnya istrinya yang salah, tapi tidaklah, misalnya dia dizolimi oleh istrinya. Zolimi misalnya istrinya tidak melayaninya, istrinya bentak-bentak dia, istrinya nuntut terus. Ya, zahirnya istrinya yang zalim sama dia.
Tapi dia tahu tidaklah terjadi demikian kecuali karena kesalahan dosa-dosa dia. Dan kita sekarang di dunia ini, zaman sekarang ini, siapa yang merasa bebas dari dosa? Ya. Dosa pandangannya sudah kita nggak bisa hindari setiap hari. Dosa pendengaran, dosa ucapan, dosa komentar, dosa gibah, dan lain-lain. Banyak sekali kita berbuat dosa. Merendahkan orang lain, suudzon sama orang lain, dan banyak. Dan bisa jadi gara-gara dosa kita tersebut, maka Allah memberi teguran kepada kita melalui perangai yang buruk dari istri kita, ya, atau dari suami kita. Maka seorang laki ketika saya diceritakan seorang laki ketika dia ribut rumah tangga, maka dia banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dia pergi ke masjid istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kalau enggak dia mojok di mana di ruangan di rumahnya, kemudian istighfar itu sampai Allah meredakan semuanya, sampai istrinya kemudian tenang kembali, sampai kembali lagi dengan sedia kala. Ya. Pertama kita istighfar dulu. Ini sangat penting. Ketika kita menjadikan bahwasanya ini mungkin gara-gara dosa kita, maka perkaranya lebih ringan. Sama juga saya ingat cerita seorang lelaki ketika ribut sama istrinya, dia pun pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid, sampai di masjid kemudian dia gelisah, kayaknya pingin pulang ke rumahnya. Baru lama di masjid, tahu-tahu dia kok pingin pulang ke rumahnya, ribut sama istrinya. Dia tidak betah di masjid, harusnya orang kan betah di masjid. Dia pingin pulang, pingin ketemu istrinya. Tidak tahu setelah bertengkar sama istrinya. Kemudian ketika dia balik, istrinya sudah nunggu di depan pintu. Kemudian istrinya berkata, saya tahu kenapa kau akan segera pulang. Sejak kau meninggalkan kakimu meninggalkan rumah, pergi meninggalkan rumah, saya istighfar terus sampai akhirnya Allah mengembalikan engkau kepadaku. Jadi maksud saya suami istri kalau lagi salah ya, jangan kemudian teriak-teriak, maki-maki, istighfar. Masing-masing istighfar. Astagfirullah ya. Masing-masing. Dan ini segera menjatuhkan ego seseorang ya. Karena laki-laki punya ego, istri juga punya ego ya. Istighfar aja udah. Mau istri ngomel kayak apa istighfar, mau suami ngomel kayak apa istighfar ya. Allah kasih pertolongan yang segera. Yang penting kita istighfar. Kemudian juga ketika kita ada masalah, pertama tadi kita tahu bahwasanya maksiat yang kita lakukan punya andil sehingga timbul problematika rumah tangga ya. Yang kedua, apapun yang terjadi ketika terjadi problematika rumah tangga, tetap kita harus kasih, kita punya andil. Seperti saya katakan, meskipun zahirnya istri kita yang salah, tetap kita pasang, saya punya andil dalam terjadinya keributan ini. Saya sadari ataupun saya tidak sadari. Contoh, zahirnya istri kita salah, istri kita ternyata waliyadzubillah ternyata kontak sama laki-laki lain. Misalnya, kita mungkin dapati HP-nya, kita ngamuk ya. Benar istri kita salah, zahirnya dia kontak laki-laki lain. Tapi coba kita introspeksi diri. Jangan-jangan istri saya begitu kenapa? Karena saya jarang telepon dia. Saya jarang ngobrol sama dia. Tidak ada teman bicara sama dia. Kalau dia aja ngobrol sama kita, kemudian saya cuekin, ya. Seakan-akan dia hanya mengganggu waktu saya, ya. Sehingga akhirnya dia cari tempat untuk curhat yang lain. Wajar. Zahirnya dia salah, tapi kita pasang, kita mungkin punya andil dalam hal tersebut. Kita punya andil dalam hal tersebut. Dengan cara demikian, kita tidak melemparkan seluruh kesalahan kepada pasangan kita. Kalau kita lemparkan seluruh kesalahan kepada pasangan kita, ya, maka sulit untuk damai. Karena kita merasa benar, kita mau pasangan kita minta maaf. Dan saya katakan sulit, sesama pasangan masing-masing punya ego. Suami sulit untuk minta maaf, istri juga sulit untuk minta maaf. Kalau begitu, ya, kondisi semakin runyam, ya. Kemudian tatkala terjadi ya, perkara berikutnya, kalau terjadi perselisihan di antara rumah tangga, ya, segera ingat-ingat kebaikan pasangan, jangan dilupakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Janganlah seorang lelaki mukmin membenci wanita mukminah, istrinya. La yafruq mu'min mu'minah. Nabi menyebutkan sifat yang utama lelaki mukmin dengan wanita mukminah. Istrimu seorang wanita mukminah. In kariha minha khuluqan, kalau dia tidak suka dengan perangai istri, jadi pasti ada perangai yang tidak sukai. Tidak ada yang sempurna. Ya. Radhiya minhal akhar, ingat kebaikannya, dia pasti suka dengan perangai yang lain, ya. Jadi begitu kita mulai ribut dengan pasangan, ingat kebaikan-kebaikannya. Masya Allah, kemarin dia baru saja mijit saya, kemarin dia baru saja bikinkan makanan buat, kemarin dia baru saja gorengkan nasi goreng buat saya, kemarin baru saja dia ketawa-ketiwi dengan saya, kemarin baru saja kita jalan-jalan sama anak-anak. Ingat kebaikan-kebaikannya. Istri pun demikian. Saya rasa kalau bagi laki mudah untuk mengingat kebaikan-kebaikan istri, tapi kalau istri agak sulit mengingat kebaikan lelaki. Ya.
Karena kalau sudah marah biasanya yang diingat keburukan-keburukannya. Jadi ini hati-hati para wanita, ya. Ya. Makanya Rasulullah SAW sudah ingatkan tentang bahaya wanita yang lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Ya. Ya. Kata Nabi SAW, in ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Ya. Kalau kau melakukan kebaikan kepada istrimu sepanjang tahun, kemudian istrimu melihat keburukan kepadamu satu saja, maka dia berkata, aku tidak pernah merasakan kebaikan darimu sama sekali, wahai suamiku. Nah, karena istri, hati-hati istri, sebagian wanita sulit mengingat kebaikan-kebaikan suaminya. Yang dia ingat keburukan-keburukan suaminya. Sebagian istri, Masya Allah, diberi hafalan yang kuat, hafalan keburukan-keburukan suaminya. Mas, kamu waktu itu begini, kamu begini, dia hafal ya. Meskipun tidak usah ditulis di HP, dia sudah hafal, apalagi kalau dia tulis di HP ya. Dia hafal keburukan-keburukan suaminya, punya hafalan yang kuat. Kebaikan-kebaikan suami dilupakan. Dan ini sangat berbahaya ketika terjadi crash di antara rumah tangga. Segera di antara, kalau kita ingin melawan setan, segera kita ingat kebaikan-kebaikan pasangan kita. Ya, kita ribut cuma sebentar. Kita sudah menjalin rumah tangga 10 tahun, 20 tahun, ada yang 30 tahun, udah punya anak-anak, udah besar mungkin anak-anak, sudah ada yang menikah lagi. Ya. Anak-anak sudah punya, kita bahkan udah punya cucu. Ya, masa kita kehidupan rumah tangga yang indah puluhan tahun atau belasan tahun terhapuskan hanya sekedar permasalahan yang sehari dua hari, seminggu sebulan gara-gara permasalahan seperti ini. Ya. Maka ingat-ingat kebaikan suami, ingat-ingat kebaikan istri. Ini di antara hal yang memudahkan kita untuk menghadapi problematika di antara rumah tangga. Kemudian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa membangun keharmonisan kehidupan rumah tangga, jangan lupa kita mencintai pasangan kita karena Allah. Kita mencintai pasangan kita karena Allah. Agar cinta kita itu berpahala. Ya, yang namanya al-mahabbatu fillah. Kita bisa berteman sama kawan. Saya punya relasi dengan kawan kita itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa, saya bertakwa. Misalnya kita kerjasama dalam dakwah, misalnya kita pun mencintainya karena Allah. Ya. Kita bisa jalan jauh sampai bersafar ke luar kota, sampai ke luar negeri untuk bertemu dengan kawan, bukan karena dunia, karena Allah. Ya, kenal misalnya lewat medsos, kemudian kita ketemu dia karena Allah, itu mungkin kita lakukan. Nah, demikian juga ketika kita mencintai pasangan kita, saya cintai istri saya karena Allah. Ya, saya cintai suami saya karena Allah. Karena kalau kita sekedar mencintai karena fisik, fisik istri kita lama-lama juga pudar. Fisik suami juga lama-lama pudar ya. Semakin hari semakin memudar kecantikannya. Tapi kalau kita cinta karena Allah, ada kelanggengan dan kita dapat pahala. Ya, di antara bukti kalau kita cinta karena Allah, kita mudah memaafkan. Saya mencintai karena punya kesalahan ya wajar. Kita mudah memaafkan istri kita. Kenapa? Saya mencintainya karena Allah. Saya mencintai dia karena dia selama ini membantu saya dalam berdakwah di jalan Allah. Saya mencintainya karena dia selalu mengingatkan saya kalau saya melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, maka istri saya yang mengingatkan. Ya, saya mencintainya karena Allah, karena dia telah membantu saya untuk menundukkan pandangan. Saya mencintainya karena banyak hal yang kita ingat kebaikan istri kita, kita mencintainya karena Allah. Ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena Allah, dia punya kesalahan, dia punya kekurangan, kita bisa mudah untuk berlapang dada. Kemudian di antara hal yang bisa membantu untuk membangun keluarga sakinah, tinggalkan metode studi banding. Jangan pernah banding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Jangan pernah, ya. Sedikit pun jangan pernah. Jangan pernah membandingkan istri kita dengan istri orang lain, dan jangan pernah membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Ya. Kita tidak boleh melakukan studi banding. Kebahagiaan kita sendiri, orang lain biarkan kebahagiaannya, ya. Kalau kita mau, kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kehidupan rumah tangga Nabi, itu oke. Tapi kalau kita bandingkan lihat rumah tangga Abu Fulan, lihat rumah tangga Ummu Fulan, maka itu menghancurkan keluarga kita sangat cepat. Sangat cepat. Ya. Kita enggak tahu rahasia orang di rumahnya, kita kelihatannya zahirnya oke. Dalam rumah tangga dia kita enggak tahu, dan kita tidak perlu cari tahu. Ya, sebagian rumah tangga begitu mudah hancur, kenapa? Karena tadi dia membandingkan pasangannya dengan yang lain. Ya. Dia membandingkan pasangannya dengan yang lain. Ya. Dia lihat misalnya kawannya berjalan mesra dengan istrinya, sementara istrinya tidak bisa demikian, maka dia kemudian bandingkan. Atau seorang wanita melihat lelaki berjalan dengan istrinya dengan begitu mesra, dengan gandeng tangannya, sementara suaminya tidak pernah demikian. Tidak usah dibandingkan. Ya. Kalau kita ingin bahagia, ya
kita tidak perlu membandingkan dengan orang. Kalau kita ingin baik, kembali kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan sekali kita mengatakan sayang, kamu tidak seperti istri atau si fulana, maka itu langsung rusak, langsung dia sakit hatinya dan sulit untuk dilupakan. Sama seorang suami juga kalau istrinya mengatakan kamu kok tidak seperti Abu Fulan, ya maka ini benar-benar perkataan yang sangat menyakitkan, yang sulit untuk terlupakan. Kemudian di antara hal yang bisa membangun keharmonisan rumah tangga, ya, kelihatannya sepele tapi ini penting, jangan lupa untuk romantis di antara suami istri, ya. Ini seharusnya perkara yang tidak perlu diajari karena biasanya antum semua sudah hebat dalam masalah romantis, apalagi zaman dahulu kala, ya. Jangan cuma waktu belum nikah aja romantis, ketika sudah nikah segala romantis dikubur, ya. Enggak, ya. Kita lihat bahwasanya kalau kita baca hadis-hadis sudah sering dibahas oleh para ulama, ya, para ustadz, ya, bagaimana Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat romantis kepada istri-istrinya, ya. Ya. Banyak sekali dalil-dalilnya, saya sebutkan secara singkat saja, ya, bagaimana Rasulullah SAW kalau manggil istrinya dengan kata-kata yang indah, dengan manggil ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Masalah panggilan saja Nabi tidak sembarang memanggil. Nabi manggil dengan panggilan yang menyenangkan hati istrinya. Maka seorang suami atau seorang istri berusaha memanggil suaminya dengan nama yang dia senangi, ya. Kalau dia senang dipanggil dengan Abu Fulan, maka panggil suaminya dengan Abu Fulan, ya. Kalau dia senang dipanggil namanya dengan nama yang lengkap, panggil dengan nama yang lengkap. Misal namanya Paijo, dia senang dipanggil Paijo, panggil Paijo, jangan panggil Jo, jangan, ya. Tergantung. Pokoknya apa yang disukai suaminya dia kenali, ucap. Kalau dipanggil Abu Fulan, ya panggil Abu Fulan. Sama istri, apa yang dia suka dipanggil dengan namanya, ya. Kalau dipanggil wahai sayang, wahai cantik, ya, wahai apa kayak, gunakan. Lihat Nabi SAW romantis. Dalam panggilan saja Rasulullah SAW romantis. Nah, kita terkadang manggil istri, ya, asal-asalan, ya. Apalagi kalau istri kita sudah gemuk, kita panggil ndut, ya Allah, kasihan, ya. Jangan sakiti hatinya. Panggil panggilan dengan panggilan yang menyenangkan hatinya. Kemudian Nabi SAW lihat bagaimana dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kalau minum, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil gelas yang bekas minum Aisyah, kemudian Rasulullah SAW putar gelas, Rasulullah SAW minum dari tempat bekas bibir Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Dan ini menunjukkan perhatian Nabi SAW karena Nabi tahu wanita masalah begini masalah sensitif. Bagi kita laki-laki mungkin ini perkara apa sih, mau minum mau dari mana saja yang penting minum. Tapi bagi perempuan tidak, ini diperhatikan oleh mereka. Makanya Nabi SAW ketika minum, Rasulullah SAW minum dari gelas bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan demikian juga Rasulullah SAW menggigit dari bekas gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ini diriwayatkan oleh Aisyah bagaimana praktek Nabi memperhatikan keromantisan bahkan dalam masalah makan, ya. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhillah hatta ujirta 'alaiha hatta luqmata tajla fi imratik. Tidaklah kau berinfak, ya, karena Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Bagaimana seorang kalau romantis karena Allah dia suapin istrinya, masya Allah dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makan bareng, minum bareng, ya. Kemudian Nabi SAW sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Aku nginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi ngobrol sama istrinya beberapa saat kemudian Nabi tidur. Jadi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur ngobrol-ngobrol dulu sama istrinya. Dan ini hal yang sering kita lupakan. Ya, pulang dari kerjaan masing-masing bawa HP-nya, urusan kantor belum selesai, ketawa-ketawa di WhatsApp, ya. Istri nunggu dari tadi untuk ngobrol, tidak kasih kesempatan untuk ngobrol. Akhirnya istri pun main WhatsApp sendiri, ketawa-ketawa juga dengan temannya. Satu ranjang berdua, satu di pojok, kemudian ini apa ini? Rumah tangga seperti ini. Anak-anak nangis dikasih HP, selesai, anak-anak juga sibuk main HP, selesai. Ya. Masing-masing punya dunia sendiri. Inilah dunia medsos rumah tangga zaman now, ya. Ya, udah pulang, HP taruh sudah. Istri taruh HP, udah berhenti. Ngobrol. Sunnah Nabi SAW ngobrol dengan istri sebelum apa? Sebelum tidur. Ya, masing-masing punya urusan. Kita punya urusan di luar. Mau punya urusan dakwah kayak, mau punya urusan kantor kayak. Pulang ke rumah ketemu istri, selesai, udah ngobrol aja sama istri. Anak juga nunggu kita peluk, anak nunggu kita gendong. Ya.
Ngobrol dengan anak ada butuh waktu, ngobrol sama istri juga ada butuh waktu. Nabi mengerjakan demikian. Jangan kita merasa lebih sok sibuk dari Nabi SAW ya. Nabi SAW banyak urusannya ya. Kita mau sibuk apa? Sibuk medsos, sibuk nonton YouTube ya. Terus kemudian tidak ada waktu ngobrol sama istri. Lihat bagaimana romantisnya Nabi SAW. Nabi SAW di antara keromantisan Nabi SAW, Nabi baca Quran sambil menyandarkan kepalanya di paha Aisyah radhiyallahu taala anha sementara Aisyah dalam kondisi haid ya. Tetap aja Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah bisa juga sambil mesra baca Quran sambil bertelekan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Rasulullah SAW ketika puasa masih juga mencium Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Rasul dalam kata-kata Aisyah radhiyallahu taala anha ya bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa fayuqabbiluni maka Rasulullah SAW menciumku ya. Padahal dalam kondisi berpuasa ya. Puasa tidak menghilangkan, bukan berarti puasa tidak romantis, tetap bisa romantis. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW kalau mau keluar ke masjid, beliau cium dulu istrinya baru pergi ke masjid. Ya, siapa di antara kita melakukan demikian? Mau ke masjid, cium dulu istrinya. Apalagi yang enggak pernah ke masjid, kapan mencium istrinya? Mau ke masjid, cium istri dulu. Masya Allah. Siapa mengalahkan romantisnya Nabi SAW? Luar biasa. Dicium istrinya baru pergi ke masjid ya. Saya pernah jalan kaki, kemudian tiba-tiba saya lihat seorang wanita ngantar istrinya sampai di pagar luar. Suaminya mau kerja, dia melepaskan kepergian suaminya. Saya kayak nonton sinetron aja, pergi melepaskan suaminya sampai di pagar luar, kemudian dicium tangan suaminya, kemudian suaminya pergi. Masya Allah, ini udah lama saya nggak lihat ini, terakhir nonton sinetron mungkin 20 tahun lalu. Ini Masya Allah, zaman sekarang masih ada. Ini di Jakarta, Masya Allah. Mungkin di kampung masih ada di Jakarta. Ada ini. Keluar diantar suaminya sampai di pintu pagar luar, kemudian dicium suaminya. Ya kalau kita nggak perlu kita nampakkan, mungkin di kamar udah oke lah. Tapi ini namanya orang awam ya. Sampai luar kemudian dicium tangan suaminya, kemudian melepas kepergian suaminya. Masya Allah, luar biasa. Ya Rasulullah SAW sebelum ke masjid mencium istrinya. Kemudian Nabi SAW juga mandi bareng sama istrinya. Kata Aisyah, kuntu aktasilu ana wa Nabi SAW min ina'in wahidin kilana junubun fayubadirin hatta aqula lahu da'li. Aku mandi bersama Nabi SAW, ya, kami berada dalam kondisi junub, kami mandi dalam satu tempayan. Maka Nabi menyegerakan untuk mengambil air dari bejana sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Lihat Nabi SAW mandi bareng bersama Aisyah. Dalam mandi pun Nabi bercanda bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sampai juga Aisyah pun mencandai Nabi sampai Nabi berkata, da'ili, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi mereka mandi bareng sambil bercanda. Dan ini luar biasa, seorang laki sama istrinya mandi bareng, ini romantis yang luar biasa ya. Kasih sayang yang luar biasa. Nyempatkan diri mandi bareng sama istri. Sempatkan diri mandi bareng sama suami. Makanya bapak-bapak nanti jangan lupa habis ini ajak istri mandi bareng ya. Jangan lupa. Sayang kita mandi bareng sayang ya. Mas kamu waras? Iya waras ini. Ini hadis Nabi SAW. Jangan salah nonton sinetron. Ini bukan sinetron, ini kisah nyata ya. Jadi seperti itu tadi ya. Jadi lihat bagaimana Sofia radhiyallahu anha ketika mau naik di atas ontanya, maka Nabi menegakkan kakinya, lututnya untuk diinjak oleh Sofia agar bisa naik di atas onta ya. Lihat bagaimana romantisnya Nabi SAW memberhentikan pasukan perang untuk mencari kalung Aisyah yang hilang. Kalung Aisyah hilang, Rasulullah berhentikan pasukan perang, suruh cari dulu kalung istrinya. Kita sok sibuk. Sok sibuk tidak mau ngantar istri, sok alim ya. Kenapa waktu saya itu baca Quran hilang gara-gara ngantar istri? Akhi, subhanallah, Nabi SAW pasukan perang diberhentikan untuk cari kalung istrinya. Nabi SAW ketika berjalan sama istrinya, kemudian Nabi ngajak istrinya lomba lari. Nabi SAW mengatakan, "Qaddamu wahai para sahabat jalan duluan." Ada apa? Rasulullah suruh para sahabat jalan duluan. Ketika sudah jauh, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aisyah, ayo kita lomba lari." Lomba lari dengan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW kalah lomba lari karena lebih gemuk daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian berjalan waktu, setelah waktu Aisyah sudah lupa dengan peristiwa lomba lari tersebut. Suatu saat Aisyah berjalan dengan Nabi juga bersama para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Taqaddamu, kalian jalan duluan." Ternyata Rasulullah SAW ajak Aisyah lomba lari untuk kedua kalinya. Ketika itu Aisyah sudah mulai gemuk. Ketika Aisyah sudah mulai gemuk lomba lari, Aisyah kalah, ngos-ngosan kalah. Kata Nabi SAW, "Hadhihi bitilka." Ini untuk satu sama ya. Kekalahan saya yang dulu saya bayar sekarang ya. Masya Allah romantisnya Nabi SAW.
lomba lari yang dulu tidak pernah dilupakan ya. Nunggu Aisyah kapan gemuk baru kemudian lomba lari lagi. Ambil kesempatan. Lihatlah bagaimana romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal seperti ini tentu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi maksud saya ini contoh sederhana ya. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Id, kemudian Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hendak melihat orang Habasyah sedang bermain-main di masjid." Maka Aisyah pun nonton orang Habasyah bermain-main di masjid. Kemudian Aisyah di pinggir jendela, kemudian Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi, kemudian menempelkan pipinya di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Hasbuk, sudah cukup Aisyah?" Kata Aisyah, "Belum." Nabi nunggu. Kata Nabi, "Hasbuk, sudah cukup Aisyah?" "Belum." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Saya tidak berminat lihat mereka main, tapi saya ingin menunjukkan kepada orang-orang bagaimana kedudukan kursi Nabi." Mumpung Aisyah lagi meletakkan dagunya di atas pundak Nabi, menempelkan pipinya di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh orang-orang lain bagaimana Nabi sayang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi ditanya, "Mana habun nasi ilaik?" Siapa orang paling kau cintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah." Disebut namanya Aisyah. Tanpa malu-malu dia bilang Aisyah. Ya. Biasa, saya cinta sama istri saya. Ya. Saya cinta sama istri saya. Intinya, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, romantis itu perlu ya. Romantis itu apa? Perlu. Tidak perlu biaya besar untuk romantis. Tidak harus belikan emas 1 kilo, enggak ya. Ya bisa romantis lah ya. Belikan bunga yang murahan enggak ada masalah ya. Yang penting istri merasa diperhatikan ya. Kelembutan elus rambutnya, enggak ada masalah. Dia tidur kita elus rambutnya, kita cium keningnya. Sampai ada sebagian ulama mengatakan biasakan ciuman pagi, baru bangun tidur cium istri. Ya. Jangan cium mulutnya masih bau, cium keningnya. Gitu, mau pergi cium, istri mau pergi cium tangan suami, masya Allah. Itu perkara yang gratis nggak bayar. Ya. Apa susahnya? Ya. Kita nggak membiasakan diri. Kalau kita membiasakan diri, kita jaga romantis tersebut, menjaga perasaan istri, ngomong hati-hati. Suami kalau ngomong sama istri jaga perasaannya, istri ngomong sama suami juga jaga perasaan. Dijaga terus, ya. Dan berdoa kepada Allah agar melanggengkan kehidupan rumah tangga. Tidak ada salahnya kita di tengah-tengah kerjaan kemudian kirim WA sama istri, "Sayang, aku mencintaimu." Ada apa ini? Ada apa ini, Mas? Oh, salah kirim rupanya. Maunya kirim kepada satunya, salah. Enggak ada masalah ya. Tiba-tiba sayangku, cintaku ya, buah hatiku ya, macam-macam enggak ada masalah. Istri senang digombalin ya. Jadi demikian ya, menjaga keromantisan istri, kita tunjukkan kata-kata sayang ya, biasakan ringan bagi kita untuk menciumnya, menyentuhnya ya. Kalau tidur malam ya pelukanlah ya. Anak suruh minggir dulu, pelukan. Ini tempat tidur, istri di ujung, suami di ujung, terus gimana? Di antara keduanya ada bantal memisahkan. Ini gimana kehidupan rumah tangga seperti ini? Bahkan sebagian yang saya sedih, saya dengar si fulan istrinya tidur di kamar yang satu, suaminya kerja tidur di kamar satu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini rumah tangga seperti apa seperti ini? Istrinya punya kamar sendiri, suaminya punya kamar sendiri. Ya akhirnya suami istri tidur bareng, berdampingan. Hilangkan semua sekat di antara antum berdua. Nanti enak tidur sama istri, pelukan, hangat ya. Nyalakan AC dingin banget terus peluk istri biar hangat ya. Ini satu di ujung, ya Allah. Bagaimana kemudian mau tumbuh rasa cinta? Biasakan yang mesra-mesra seperti itu, ya. Biasakan. Taib. Di antara hal yang juga bisa menumbuhkan kasih sayang di antara suami istri adalah memperhatikan keluarga pasangan. Ini sangat penting ya, sangat penting. Ketika seorang suami melihat istrinya begitu perhatian sama keluarganya, dia akan ada tanda terima kasih. Dan itu pasti muncul, ya. Apa kata seorang penyair, "Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama sta'badal insanal ihsanu." Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan bisa merenggut hatinya, memperbudak hatinya. Betapa kuat seseorang manusia diperbudak oleh kebaikan. Ya, kalau kita lihat istri kita baik sama keluarga kita, ya, maka kita pasti sayang sama dia. Dia perhatian sama kakak kita, perhatian sama adik kita, perhatian sama orang tua kita, perhatian sama ponakan kita, ya. Kita sayang ya. Saya punya kawan sampai dia selalu ingat sama istrinya, dia bilang, "Istri saya Ustadz, ketika bapak saya sakit dia yang suap bapakku. Kita saja tidak melakukan demikian. Kita anaknya tidak melakukan demikian. Tapi istri saya dia suap bapak saya.
suap orang tua saya ketika sakit. Itu tidak bisa dilupakan oleh sang lelaki. Bagaimana istrinya begitu sayang sama orang tuanya sampai menyuap orang tuanya. Sama demikian juga seorang suami perhatian sama keluarga istri. Tentu istri akan lebih sayang kepada suami karena suaminya memperhatikan keluarga istri. Dan ingat, ini kita dibangun di atas pahala, membantu berbuat baik kepada kerabat. Uang kita sumbangkan ke sana sini sama kerabat kita pelit, ya jangan ya. Kita berbuat baik sama keluarga istri kita berbuat baik, keluarga suami kita berbuat baik. Nah, apa uang kita insyaallah Allah ganti dengan yang lebih banyak. Taib, ini di antara hal juga ya mungkin berkaitan dengan anak-anak ya, kelihatannya kita lupakan ya. Sama anak-anak juga penting ya, harus kita perhatikan agar kehidupan kita bisa romantis, karena anak-anak itu harus kita beri perhatian khusus juga ya. Kerjasama antara suami istri, bagaimana bersikap terhadap anak-anak ya. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa adil kepada anak-anak ya. Sederhana adil sama anak-anak. Kalau kita cium satunya, yang lain juga diciumin. Kalau kita peluk satunya, yang lain juga dipeluk ya. Kalaupun kita terpaksa tidak bisa condong kepada salah satunya, maka jangan kita tampakkan sayang kita di hadapan yang lainnya. Jangan ya. Intinya kita di hadapan yang lain kita harus berusaha seadil-adilnya, dan itu perintah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu baina auladikum." Adilah di antara anak-anak kalian. Makanya sering terjadi dan itu banyak terjadi kalau kita punya anak pertama. Kemudian 2 tahun berikutnya dia punya adik, anak kita yang kedua. Mulailah kita peluk-peluk anak yang kedua, anak pertama cemburu, dia masih kecil tapi dia sudah punya fitrah untuk protes. Ini kenapa? Dia merasa kasih sayang dia diambil oleh adiknya yang baru muncul. Itu cemburuan itu ada, tidak bisa dihindari ya. Itu ada. Ya. Dia merasa demikian ya. Saya juga begitu ketika anak saya yang keempat, Habibah, ketika masih kecil saya selalu cium-cium. Kakaknya Zainab protes. Dia bilang, Abi kenapa? Abi tidak adil. Abi kenapa cium-cium Habibah terus? Terpaksa saya harus jelaskan. Saya bilang, adikmu masih kecil. Dulu kamu waktu kecil juga seperti ini, Abi cium-cium ya. Cuma kamu enggak ingat. Baru dia mulai mikir. Tapi intinya dia jangan sampai dia merasa tidak disayang, dia merasa orang tuanya tidak adil ya. Maka ini sangat penting adil terhadap anak-anak. Ya. Kalau beli baju semuanya, kalau beli mainan semuanya, kalau buat jalan-jalan semuanya. Kalau kita ternyata tidak bisa adil dalam suatu kondisi, harus kita jelaskan yang logis agar dia bisa ngerti. Banyak kejadian, dan ini saya dapat beberapa kasus. Jadi seorang ibu terlalu sayang kepada salah satunya karena ada sebab. Misalnya seorang ibu sayang kepada adik yang paling kecil. Sebabnya apa? Adik ini ternyata punya kekurangan. Dia autis misalnya, atau dia ada kelainan jiwa, atau dia ada penyakit jantung, sehingga ibunya sangat perhatian, dan ini membuat cemburu yang lainnya. Nah, seorang ibu ketika seperti itu dia harus jelaskan kepada kakak-kakaknya yang lain. Anak-anak, ini ibu harus perhatian khusus kepada adikmu, sehingga mereka ngerti. Ketika sang ibu mudah memaafkan yang kecil, ketika sang ibu mudah memberi uzur kepada si kecil. Kenapa? Karena si kecil ini punya kekurangan. Karena ini terjadi, harusnya orang tua lebih perhatian kepada salah satunya, bukan karena kelebihannya, justru karena kekurangannya. Dan dia sebagai ibu, dia memberi uzur, dia tidak menyalahkan, sementara yang lain sudah marah-marah ya. Maka sang ibu harus jelasin, atau sang ayah harus jelasin, kenapa saya begini, karena kondisi kakakmu atau kondisi adikmu seperti ini, yang membuat ibu harus memberi perhatian lebih khusus. Ya. Sehingga mereka tetap merasa bahwasanya ibu mereka tetap adil. Kapan anak-anak merasa tidak disikapi adil oleh orang tuanya, akan timbul riak permasalahan dalam rumah tangga. Ya. Saya katakan tadi, namanya permasalahan rumah tangga bisa timbul datang dari pihak suami, dari pihak istri, dan juga dari pihak anak-anak. Ya. Kemudian juga percaya sama anak-anak, tapi jangan berlebihan. Kita ada thiqah, percaya sama anak-anak, tapi jangan berlebihan, terutama di zaman sekarang ini. Sebagian orang terlalu berlebihan, sudah anak saya percayain, sudah dia mau apa saja, mau kasih HP terserah, dia mau main game terserah, dia mau apa. Kita tidak tahu apa yang dia lihat, tidak tahu apa yang dia buka, tidak tahu siapa teman-temannya, kita tidak tahu apa yang dia nonton. Hati-hati. Kita tidak juga kita tidak percaya sama anak sama sekali, enggak boleh juga. Kita harus menunjukkan kita menghargai anak. Kita punya rasa kepercayaan sama anak, kita kasih tanggung jawab. Tetapi di sela-sela itu kita harus ngecek sesekali. Ya, jangan kita lepas begitu saja ya. Jangan kita lepas begitu saja. Ya.
Karena ada sebagian orang terlalu berlebihan kepada anaknya. Sampai ada kejadian seorang dilapor sama tetangganya, Pak, anak bapak saya lihat ngambil sesuatu barang sederhana. Oh enggak mungkin anak saya demikian, enggak mungkin anak saya enggak mungkin begitu tuh, anak saya sudah dididik enggak mungkin. Dia bela. Ya bisa jadi itu benar. Akhirnya tetangganya terus mengatakan, bukan apa-apa, saya kasih tegur antum, ya ini anak antum sekarang mungkin ngambil barang sedikit, tapi kalau tidak diperbaiki nanti suatu saat dia ngambil barang lebih banyak. Oh enggak mungkin. Jadi percaya yang berlebihan, ternyata benar setelah berjalan bertahun-tahun akhirnya anaknya melakukan pencurian yang lebih besar. Ya, maka kita boleh percaya sama anak tapi jangan berlebihan. Ada saatnya kita cek, ada saatnya kita buka HP-nya, ada saatnya kita buka laptopnya, kita periksa. Ya, kita periksa. Sehingga anak-anak pun ketika setan menggoda dia untuk melakukan yang haram, dia tahu bapak saya akan periksa, istri saya, ibu saya akan periksa. Tetapi ketika dia merasa aman dari periksa bapak dan ibunya, dia akan bebas berkelana di medsos dan dia bisa melihat macam-macam, bisa berkontak sama yang macam-macam dan bisa jadi rusak pola pikirnya gara-gara apa yang dia dapatkan dari medsos. Hati-hati. Ya. Jadi sebenarnya dia tidak jadi melakukan keburukan gara-gara kita lepaskan begitu saja, dia bisa jadi melakukan keburukan. Ya. Ini juga terjadi dalam masalah, misalnya masalah kerjaan ya. Saya ketemu dengan seorang, dia cerita, Ustadz, ada keluarga dia memberi amanah kepada seorang untuk ngurus tokonya. Ngurus tokonya. Kemudian saking bagusnya ini orang kerja, dibiarkan tidak pernah dicek sama sekali, tiba-tiba dia berkhianat setelah berapa tahun. Ini terjadi. Dan dia bilang itu bukan salah. Sebenarnya orang itu baik Ustaz, tetapi keluarga saya ini atau bapak saya ini salah. Ya, karena dia terlalu membiarkan orang tersebut, namanya syaitan datang ketika mungkin beberapa tahun lagi baru digoda oleh syaitan. Seandainya bapak saya selalu mengadakan pengecekan setahun sekali atau 6 bulan sekali, dia tidak akan demikian. Tapi ketika dilepas begitu saja, namanya manusia ada titik lemahnya, maka dia pun menyusun rencana untuk berkhianat. Ya. Sama saya bilang pembantu mungkin baik, dia tidak pernah mencuri sebelumnya, ya datang ke rumah, tapi kita selalu taruh emas di depan mata dia. Ya dia asalnya baik dan dia bukan pencuri, tidak punya pengalaman pencuri sebelumnya. Tapi gara-gara lihat emas terbuka, kita bebaskan. Dia lama-lama dia ngambil 1, 2. Jangan kita salahkan pembantu tersebut, yang salah kita. Kenapa kita beri ruang untuk dia melakukan demikian? Ini maksud saya, anak-anak pun demikian maksud saya. Anak-anak sebenarnya dia baik. Tapi ketika kita bebaskan dia begitu saja, tidak pernah ada perasaan kita akan mengecek, dia mulai namanya setan. Ya, setan kan menggoda kita, menggoda istri kita, menggoda anak-anak kita. Dan kalau dia sudah diberi rasa aman yang luar biasa, dia akhirnya berani untuk melihat yang macam-macam. Tapi kalau kita ada pengecekan, ya, maka anak kan dia mau melakukan, enggak nanti Allah tahu dan bapak saya juga tahu, repot, enggak apa-apa. Sehingga akhirnya dia tidak jadi melakukan hal demikian. Ya. Sama, jadi maksud saya anak-anak perlu kita perhatian, ya beri perhatian, kita percaya tapi jangan terlalu dibebaskan, kita beri penghargaan tapi jangan juga kita terlalu melepaskan begitu saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang mungkin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar teori-teori yang kita masing-masing perlu untuk mempraktekannya. Kalau kita ingin bahagia, kita berusaha praktik. Semakin banyak poin-poin kita praktikkan, kita semakin bahagia. Kalau kita ribut sama istri kita ngobrol, sayang, mau rumah tangga kita begini terus, yang sengsara bukan saya, kamu juga sengsara. Kita ingin sengsara 10 tahun atau kita ingin bahagia 10 tahun. Ngobrol baik-baik, kalau saya diskusi, kamu tiap hari marah sama saya, kamu tiap hari ngangkat suara sama saya. Atau bilang, Mas, kamu kok demikian? Setiap hari kau bentak-bentak, setiap hari kau ngancam untuk cerai-cerai. Apa itu bagus? Sampai kapan kita mau hidup? Mas ingin bahagia, saya ingin juga bahagia. Kita rubah dong cara kehidupan rumah tangga kita. Ngobrol baik-baik. Suami istri harus ada komunikasi. Menurut saya, keluarga sakinah itu bukan sekedar soal hidup bersama, tapi soal bagaimana dua hati bersatu dalam iman. Kalau hanya mengandalkan cinta manusiawi, maka sedikit gesekan bisa menumbuhkan kebencian. Tapi kalau cinta itu tumbuh karena Allah, maka setiap perbedaan bisa menjadi jalan untuk saling memahami. Saya melihat banyak pasangan sekarang yang terjebak dalam euforia pernikahan di awal, tetapi lupa menyiapkan fondasi yang kokoh. Padahal sakinah itu tidak datang tiba-tiba. Ia harus diusahakan dengan doa yang tulus, komunikasi yang baik, kesabaran yang panjang, dan saling menutup aib satu sama lain. Menurut saya, rumah tangga itu seperti kapal. Jika nakodanya kuat dan awaknya saling mendukung, maka badai sekuat apapun bisa dilewati. Begitu juga dengan keluarga. Jika suami istri sama-sama bertumpu pada iman dan saling menjaga, maka rumah tangga akan tetap berdiri kokoh.
Saya yakin keluarga sakinah bukan hanya soal bahagia di dunia, tapi juga investasi untuk akhirat. Dari keluarga inilah lahir anak-anak yang soleh dan soleha, yang akan menjadi penyejuk mata. Karena itu, menurut saya membangun keluarga sakinah adalah jihad terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum.